Tragedi di tikungan 12. Di Giannantonio dihantui rasa bersalah usai tabrak Martin di MotoGP Qatar. Malam panas di sirkuit Lusail, Qatar mendadak berubah mencekam. Dari sorotan lampu-lampu megah dan raungan mesin-mesin prototipe MotoGP, sebuah insiden memilukan menyayat suasana balapan. Fabio Di Giannantonio, pembalap muda dari Pertamina Enduro VR46 Team, menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan. Pelaku tak sengaja dalam kecelakaan horor yang menimpa Jorge Martin. Balapan berjalan sengit di malam itu. Para rider bertarung tanpa ampun di setiap tikungan. Salah satunya tikungan 12, bagian sirkuit yang dikenal sebagai zona berkecepatan tinggi. Ketika lap ke-16 berjalan, tak ada yang menduga momen mengerikan itu akan terjadi dalam sekejap. Saya begitu dekat dengan Martin, kenang Di Giannantonio. Suaranya berat, seolah rekaman kejadian itu terus berputar di kepalanya. Ia melaju agak melebar di depan saya. Saat itu saya mencoba mencari celah untuk menyalip, seperti pembalap lain pada umumnya. Namun di dunia balap, 1 milidetik bisa memisahkan antara kemenangan dan bencana. Martin kehilangan kontrol, tubuhnya terlempar di jalur pacu. Kejadian ini berlangsung dalam kecepatan yang sulit dipercaya, dan Di Giannantonio tak memiliki ruang, waktu, atau pilihan. Ia menabrak tubuh Martin. Saya tidak bisa kemana-mana, ucapnya lirih. Tubuhnya persis ada di depan motor saya. Itu tikungan cepat, dan saya hanya bisa pasrah saat motor saya mengenai dirinya. Insiden itu membuat denyut jantung dunia MotoGP terhenti sejenak. Martin terkapar di tepi lintasan, menahan rasa sakit luar biasa, dengan tubuh yang sudah jelas menunjukkan gejala cedera serius. Balapan memang terus berjalan di bawah bendera kuning. Namun di balik helm para rider, terutama Di Giannantonio, ketegangan tak pernah surut. Saya terus memikirkannya sepanjang balapan, ungkap Di Giannantonio, yang meski berhasil menyelesaikan lomba di posisi ke-19, mengaku tak bisa menghapus rasa takut dan cemasnya. Setelah melewati garis finish, saya tidak masuk ke pit. Saya berhenti di luar pit box. Saya harus tahu kabarnya. Saya tidak peduli soal hasil lomba. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Martin harus dilarikan ke rumah sakit di Doha. Di sana, dokter memastikan kekhawatiran semua orang. Martin mengalami 11 patah tulang rusuk dan trauma pada bagian dada. Sebuah luka yang tak hanya fisik, tapi juga menjadi pukulan berat bagi seorang pembalap yang sebelumnya baru saja pulih dari kecelakaan di pramusim. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah luka yang diderita Martin sepenuhnya akibat benturan awal ketika ia jatuh, atau dari hantaman Ducati milik Di Giannantonio yang tak mampu menghindar. Yang pasti, momen ini telah menorehkan luka emosional mendalam bagi kedua pembalap, terutama sang rider Italia. Saya merinding. Itu adalah kecelakaan terburuk dalam hidup saya, kata Di Giannantonio, yang mengaku sempat terkejut bendera merah tidak dikibarkan saat insiden terjadi. Saya terus menatap layar besar di pinggir lintasan, mencoba mencari tanda-tanda dia baik-baik saja. Balapan hari itu selesai, namun cerita tentang insiden ini akan terus tertinggal, menghantui setiap benak yang menyaksikannya, termasuk Di Giannantonio, yang kini membawa beban rasa bersalah dan kenangan buruk dari tikungan 12. Balapan adalah dunia di mana para pembalap tahu risiko yang mereka hadapi setiap pekan, namun tak pernah mudah menerima jika hal terburuk benar-benar terjadi. Musim MotoGP masih panjang, namun luka ini, baik fisik bagi Martin maupun mental bagi Di Giannantonio, mungkin butuh waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan sekadar perawatan medis atau latihan fisik. Ini bukan sekadar kecelakaan balap, ini adalah pengingat betapa tipisnya batas antara adrenalin dan tragedi di dunia motorsport.